Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, semua baik, pastikan semua dalam keadaan baik. Pak Bu, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, izinkan saya tuh melihat ada yang kali pertama hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan Pak Bu? Ya, di belakang ada. Oke. Saya akan berdoa buat Anda yang kali pertama hadir di tempat ini. Ya tentu Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Pastikan Anda ada di tempat bersama dengan staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Tentu kami rindukan jikalau Bapak Ibu punya pergumulan, kami akan topang dalam doa sebagaimana doa syafaat kami. Dan sekarang kita akan berdoa buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini. Bapa Surgawi, otoritas kuasa-Mu ada pada hamba-Mu, buat setiap mereka yang kali pertama hadir di tempat ini. Kami sadar bahwa mereka bukanlah orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, seturut dengan itulah Tuhan menjawab. Lepas dari tempat ini, mereka sudah membawa pengharapan baru, jalan kepastian sudah didapatkan. Harapan yang diterima menjadikan mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Diberkatilah Anda-Anda yang hadir pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya memilih topik sore ini beda dengan pagi tadi. Pagi tadi kemahahadirannya Allah membuka sebuah wawasan baru bagi kita di dalam alam roh. Allah itu maha hadir dan kita harus tahu bahwa Allah selalu hadir. Kehadiran Allah lebih cepat dari pikiran kita. Sebelum kita berpikir dia sudah ada. Namun yang membatasi Allah justru juga pikiran kita. Bukan Allah tidak hadir, tapi pikiran kita yang membatasi dia. Saya mempunyai pengertian bahwa peperangan itu bukan di luar tapi di dalam. Itulah guru saya pernah bilang sama kami begini. Problem kehidupan kita sebenarnya bukan terletak kepada setan. Kenapa? Karena setan sudah dikalahkan. Walaupun dia dikalahkan tapi dia masih ada di tengah kehidupan. Senjatanya cuma hanya tipu daya. Untuk mengumpan balik. Ketika kita memberi tempat buat dia, nah maka dia akan menguasai kita. Kalau dia sudah menguasai kita, dan dia akan mencuri kebenaran yang kau miliki, dia paling suka orang yang punya kebenaran. Kalau enggak tidak punya kebenaran, dia nggak mau ganggu kamu. Kalau kita tidak punya kebenaran, setan nggak mau datang. Mungkin Anda akan berkata, kalau gitu saya nggak usah pelajaran kebenaran aja, Pastor. Iya sih, dia nggak datang. Tapi kamu yang datang kepada dia. Jangan-jangan malah yang nggak punya kebenaran, ya sudah kesetanan gitu. Paham ya? Jadi setan memang selalu mencari orang yang punya kebenaran. Tujuan apa? Dia mau curi gitu loh. Kalau dia dapat mencuri kebenaran di dalam diri kita, maka dia akan menjadi apa? Pemenang. Kita jadi pecundang. Kalau kebenaran sudah dicuri, maka iman kita mati. Dan kita berkata apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Mazmur pernah berkata demikian di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat 3. Dan dulu menjadi ayat hafalan kita itu. Nah, itulah sebabnya kekristenan yang paling penting di sini bukan soal berapa besar setan, tetapi adakah kebenaran di dalam dirimu tetap utuh? Sebab kalau ada kebenaran, maka kebenaran akan selalu apa? Memerdekakan kita. Ketika itu saya bertanya, Tuhan sore ini khotbah apa? Dan topik ini menarik sebenarnya. Kenapa saya katakan menarik? Karena memberikan inspirasi bagi saya, mengangkat roh saya. Dan saya lihat hari-hari ini kehadiran Tuhan di dalam diri saya berbeda. Kecepatan, ketepatan, dia bekerja begitu dahsyat. Dan ciri khasnya adalah seperti kita kena strum gitu. Maka setiap kali kita berdoa buat orang lain, kayak pagi tadi kita lihat itu hanya saja waktu mungkin dan juga sebagian masih awam. Padahal gejolak dalam dirinya, roh yang sedang bergerak itu seperti simbol yang di depan itu, simbol New Life Generation Movement, gerakan generasi baru itu. Anda lihat simbol itu kan?
Tadi David bilang itu gambaran apa namanya, energi katanya, berkumpul, ya betul sih, energi. Itu dunia itu, dunia. Dunia yang sudah tidak bisa lihat dunia lagi, karena apa? Roh Allah merengkuh dunia ini yang rapuh, menjadikan dunia kita, dunia keilahian Allah, api. Dan di tengah-tengahnya ada gambar yang agak aneh kelihatannya, tapi jelas ada love, yaitu hati manusia yang sedang bergerak dengan pikiran yang menyala-nyala. Nah itu simbolnya seperti itu. Udah ditayangkan. Dan itu menjadi simbol dipakai, saya minta Astu juga dipakai jadi simbol Thanksgiving Day kita tanggal 7. Ya, jemaat Tuhan, pastikan Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin sama-sama jadi berkat gitu ya. Ini dari Tuhan bagi kita, untuk kita memuliakan Tuhan. Tanggal 7. Sebagai gembala mengundang kita semua hadir, ya. Kita pesta, kita bersuka sebab Allah kita Allah yang bersuka bagi orang yang percaya. Lalu apa yang Anda bawa? Enggak bawa kado sih sebenarnya. Saya sarankan aja dengan kostum putih semua, bagus. Kenapa sih pakai kostum putih, Pastor? Gini, awal tahun saya melihat ketika dancer waktu itu mulai keluar, saya berdoa buat mereka itu tanggal 25, saya masih ingat itu. Kok saya merasakan begitu banyak penari-penari di tempat ini. Tuhan kasih tahu sama saya bahwa itu ada kolaborasi surga dan bumi. Dan Tuhan hadir mengisi acara kita. Acaranya Tuhan. Maka saya kadang-kala kalau saya menggunakan bahasa manusianya, terkadang bisa menyinggung orang. Kata miris itu kan bisa menyinggung orang ya. Kok kita tidak bisa buat gitu loh. Padahal Tuhan sudah kasih sebuah sampel, contoh seperti itu gitu. Saya terus movement, menggerai jemaat. Ayo, jangan hanya jadi peserta memenuhi bangku aja. Boleh juga sih, nggak apa-apa. Tapi ayo aktif sama-sama. Maka saya bilang sama Pastor Gideon, coba kamu buatkan bendera banyak buat mereka. Anda kesini ini bukan merayakan saya, merayakan Tuhan. Udah memberkati kita. Bukan kita buat Tuhan hadir, Tuhan sudah hadir. Tetapi pada saat kita mau merayakan kehadiran Tuhan, ada kelompok kekuatan yang berteriak. Jangan berteriak katanya. Jangan berseru kepada Tuhan. Ya, pagi tadi kan begitu. Siapa orang itu? Ya pikiran kita sendiri. Manusia lain yang sudah masuk di dalam pikiran kita. Mungkin ada yang bertanya sama saya. Manusia siapa, Pastor? Anda tahu? Saya tidak usah pakai kaji dengan ilmu teologi yang terlalu tinggi sebenarnya. Kalau Anda suka, maaf, hampir saya salah sebut lagi. Udah gitu kan. Kalau Anda tahu babi, 2000 ekor. Untuk menampung berapa banyak itu? Satu legion itu berapa banyak? Nah itu kan hasil dari manifest manusia punya pikiran masuk ke orang itu. Anda tahu? Nah jadi ada begitu banyak pikiran-pikiran dunia yang sedang menguasai hati dan pikiran kita. Dan itu yang membatasi kita untuk buat sesuatu untuk Tuhan. Capek, malu, tak layak, belum siap. Bukan bagian saya, apalagi nggak punya uang. Apa kata orang, apa kata dunia, apalagi ada-ada aja, apalagi terlalu banyak. Kasih tahu samping ini, itu perlu lepasin tuh. Kita cari babi lagi ya, nggak perlu babi kita panggang aja, jadi babi panggang. Jangan disingkat ya, nanti nggak enak. Dibilang saya lagi endorse lagi, enggak, belum dibayar masalahnya. Jadi pada saat waktu saya lihat Tuhan ngomong begitu, saya tuh punya hasrat. Seperti itu tuh, dunia yang menyala. Kata Tuhan, itu duniamu adalah duniaku, dunia kehendakku. Ketika saya bilang kehendakmu yang jadi, Tuhan kasih lihat duniaku. Duniaku, waduh, gersang. Tanah yang kering. Ikan yang mati, itu menggambarkan iman kita itu. Hati yang kering, kering kelontang.
Masih bagus kalau tumbuh semak duri. Ini semak duri aja nggak ada. Yang ada cuma bangkai ikan. Itu gambaran iman, itu duniamu katanya. Saya pikir dunia saya aja, saya hampir, loh Tuhan, sebegitukah aku ini? Tuhan bilang, ya suka sih lihat duniamu, artinya kehidupan kekristenan selepas dari pandemi. Maka ada, saya sangat diberkati dengan tesis yang dibuat oleh Pak Yoas itu, profesor ya, waktu dia disematkan sebagai profesor, dia membuat tesisnya dengan judul pasca pandemi, ya kan, gereja pasca merengkuh kerapuhan. Artinya memang betul kehidupan kita itu rapuh, seperti tanah yang retak-retak semua. Iman kita seperti ikan yang mati itu. Tuhan bilang bangkitkan. Dan saat waktu saya lihat itu, saya melihat ada sekelompok manusia yang muncul di tengah kita, semua warna putih. Saya bilang sama dia, di sini tarian kita serba putih, nggak warna-warni. Jadi bukan tiru sana tiru sini, kita memang datang sorga, tapi bukan kita lebih baik, enggak. Sama-sama baik, tapi kita punya warna sendiri. Saya nggak pernah loh arahkan para dancer loh. Tanya aja koordinatornya itu Yulia, nggak pernah. Tapi mereka selalu buat yang seperti itu. Persis yang saya lihat itu. Cuman kurang banyak. Sini, salah satu dancer sini. Ya kamu kalau saya panggil kamu. yang satu aja. Yang satu saya tadi dia senyum sama saya. Saya tidak tahu apa yang membuat dia senyum. Heni kan? Ada nama Heni kan? Heni kan betul ya? Iya, kayaknya kemarin aku berkati kamu deh ya. Barusan nikah ya. Udah nari-nari. Tarian kamu beda loh sama kemarin loh. Kalau kemarin tariannya kayaknya masih berat kali. Ini enteng banget gitu ya. Emang dipijitin. Ya, kamu waktu lagi tanggal 25 Tuhan lagi bicara, ada nggak kamu? Tanggal 25 Desember. Yang cuma hanya berapa orang itu? Ada nggak kamu? Nggak ada ya. Lalu selama ini Anda itu nari itu bagaimana? Anda digerai Tuhan atau ada koordinator yang digerai Tuhan ya? Pernah saya kasih arahan sama kalian nggak? Nggak pernah ya. Terus siapa yang kasih arahan kalian? Kok berani kamu lakukan sesuatu yang sini nggak biasa? Kok kamu berani nari-nari yang kayak begini sih kan nggak biasa loh. Biasanya nggak biasa itu ditengking sama Gideon loh. Kok berani? Kok berani gitu? Karena untuk Tuhan senang. Oh, karena dari Tuhan untuk Tuhan ya. Terima kasih buat kamu ya. Ya Anda berbahagia. Ini minggu lalu kok salah ya? 2 minggu lalu ya. Anda nggak pergi jalan-jalan nih? Wah luar biasa ya. Merit terus kamu masih melayani. Ada yang udah merit langsung jalan-jalan dulu. Udah jalan lupa balik. Maaf ya buat yang lupa balik. Ini semua sih pasti balik kok. Ya Tuhan berkati Heni ya. Salam buat suaminya. Ada suaminya juga sini? Oh yang tadi lambai saya ya? Kayaknya sih waktu saya masuk dia ngelambai saya lihat dia siapa gitu ya. Oke Tuhan berkati ya. Jadi kata Tuhan mesti diperbanyak dancernya. Ya kalau perlu kamu fotokopi lah ya. Berapa? Bisa keluar berapa nanti tanggal 7? Bisa 70? Diusahakan. Usahakan. Yeay. Kita doa ya. Tuhan berkati. Sip. Sebenarnya saya berharap semua jemaat terlibat. Bukan kita buat Tuhan hadir, tapi karena Tuhan sudah berkati kita. Tapi tadi juga praise and worship, singernya udah oke banget sih, ya udah 7. Kalau masih perlu nggak apa-apa, mic kita tambah kok, kita beli lagi, ya. Banyak yang bisa beliin kok, ya. Yang penting kita mau melayani, ya. Tapi kalau yang nggak ke depan, yang jemaat, ayo suara yang kencang, seperti Brother Johan suaranya mantap tadi itu, harus berani untuk Tuhan, jangan disimpan, ya. Ya, jadi kapan saya khotbah kalau ngomong terus nih? Kemahadiran Roh Kudus. Maka saya bilang hari-hari ini saya merasakan kehadiran Tuhan itu mempunyai ciri khas sendiri. Sifatnya kayak simbol tadi itu api gitu.
Ada yang beberapa orang ketika dia bilang waktu pastor berkata Tuhan hadir, dia merasa panas, kakinya panas, gemetar aja. Dan saya lihat beberapa hari ini terjadi seperti itu. Nah, saya minta tim saya, kalau Anda doakan, ketika Anda didoakan, pasti itu terjadi, gemetaran. Kenapa ya? Bukan soal kerasukan, tapi itu menandakan Anda sedang mengalami kepenuhan. Dan ya terus dipenuhi terus, tidak boleh cuma saya merasa hari ini sudah, besok enggak usah. Ya itulah sebabnya kita perlu namanya persekutuan. Pagi tadi saya katakan Allah Maha Hadir, tetapi bukan berarti Allah bisa menjawab kita di mana saja. Di rumah ada online juga ada bisa kok. Tapi kan bukan berarti kita hanya di rumah. Untuk terbentuk sebuah nilai cermin kemuliaan Tuhan, kita diharuskan untuk bersekutu. Gereja saling menguatkan, saling berbagi, saling melayani. Ya. Kita baca ayat dulu ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-3, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dari ayat yang keberapa nih. Oke, dari ayat 12. Ya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 berkata demikian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tuh, pada masa itu semuanya sifat sementara. Hukum Taurat sifatnya sementara, tetapi bukan berarti tiada. Dia menghantar kita untuk mengalami kasih karunia. Dengan demikian hukum Taurat adalah tubuh sementara, bukan sementara, sedangkan kasih karunia adalah kepala, sehingga mereka akan menjadi satu kesatuan hukum dan kasih karunia. Jadi kita tidak usah persoalkan yang ini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Kenapa? Kata Rasul Paulus mengutip kembali tentang kehidupan bangsa Israel sebelum kedatangan kasih karunia di ayat 12, 13 dan 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tutup, tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya juga tidak mengerti kenapa saat waktu saya mau berkhotbah, Tuhan berikan konfirmasi khotbah ini dan dengan topik kemahahadiran Roh Kudus. Padahal ayat ini di ayat yang ke-18 itu menjadi pemicu atau pemantik lagunya Cermin Kemuliaan. Satu hal yang terindah di dalam hidupku. Pada saat pergantian tahun 2092, Tuhan berbicara kepada kita di Jakarta waktu itu masih tentang bahwa menjadi Tuhan, jadikanlah kami cermin kemuliaan. Jadi itu dasar gereja ini, Pak Bu. Jadi hari ini saya tidak menggunakan topik itu. Jadikan aku cermin kemuliaan-Mu. Sesungguhnya kita semua sudah menjadi apa? Cermin kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa? Cermin kemuliaan Tuhan. Maksudnya begini. Dimanapun kita berada, saat kita berjumpa dengan seseorang, mereka bisa melihat diri mereka ada di mana. Keberadaan dan keadaan. Contoh sederhana, ketika saya berjumpa dengan Suprapto, saya tidak komen apapun, tapi Suprapto bisa lihat dirinya sendiri. Keberadaannya di mana dan keadaannya apa. Tentu keadaan menentukan keberadaan.
keadaan kehidupan dia yang menentukan keberadaan hatinya. Sehingga oleh karena dia melihat cermin kemuliaan Tuhan yang saya bawakan, dan dia mempunyai alur untuk dia kembali kepada kebenaran. Nah, itu menjadi umat Allah yang lebih dari pemenang, yang disebut umat lebih dari pemenang, membawa kabar baik dan kerinduannya dikabulkan Tuhan dan permohonannya tidak pernah ditolak. Mengapa? Karena Tuhan selalu merengkuh, mengurungi, kalau bahasa Mazmur 139. Dia mengurung kita dengan kemuliaan, dengan mahkota kemenangan, girang gembirang sepanjang masa sampai pada kekekalan. Dan Tuhan berikan pada gereja ini. Saya tidak khotbah untuk Thanksgiving Day, tapi saya sampaikan malam ini buat kita semua. Dan ini ayatnya sebenarnya menjadi kata kunci gereja ini ada. Sampai hari ini karena saya masih ada, jadi saya bisa sampaikan begitu pas gitu. Karena memang Tuhan bicara sama saya. Tapi saya berharap juga jemaat Tuhan dan para pengerja, para pastor sini mengerti. Maka tadi saya tanya, kamu tahu nggak tuh simbol tadi itu apa? Belum banyak tahu. Harus tahu, saya bilang. Itu simbol itu punya makna khusus untuk ke depan. Bulan Oktober awal, kalau tidak salah bulan Oktober, saya lupa malah waktu itu. Bulan Oktober awalnya Tuhan bicara sama saya pagi-pagi tentang New Life Generation Movement. Gerakan generasi baru. Dan saya datang kepada staf saya kumpulkan waktu itu, saya sampaikan bahwa mulai ke depan plan kita ini loh. Kita belum tahu secara spiritnya apa, tapi Tuhan ngomong begitu. Ya kan. Lalu pada saat kita pertama kali, habis itu kita ubah, saya minta Jono, semua plan kita namanya diganti dengan New Life. Ada New Life Prayer, Saturday Prayer, New Life Fellowship, pokoknya ada New Life. Lalu kita mulai buat namanya doa pagi, nama Saturday. Maka saya dorong loh jemaat Tuhan, ayo doa pagi yang Sabtu itu awal kebangkitan gereja ini di tahun 2022. 22 ya? Enggak lah, 21 tuh. 21 akhir sih. Dan pada saat hari pertama Tuhan bicara, saya akan bangkitkan sekelompok generasi baru. Hati yang digerai Tuhan. Itu simbol tadi itu. Ya. Hati yang digerakin Tuhan tuh. Love-nya itu. Ini kaki bergerak nih, ini gambarnya kaki, tahu nggak? Ini namanya simbol kan. Kenapa tidak pakai kaki benaran aja, pastor? Ya itu bukan simbol namanya, itu gambar. Kata simbol itu Anda nggak bisa lihat, Anda perlu simak pelan-pelan. Kecaplah kata Alkitab. Ketika kau kecap baru kau bisa lihat. Dinikmati dulu gitu. Kalau ngajar tanya gitu, apa itu benda? Jangan tafsir sendiri. Salah itu, salah tafsir bermasalah hidupnya lagi ya. Nah ini gerak, tapi 30 tahun ini kan kita buat simbol. Tapi sebenarnya yang aslinya bukan yang ini nih, yang ada di depan itu. Tuhan sedang menggerakkan satu generasi baru. Saya awalnya pikir itu battleship. Orang-orang lama Tuhan tarik kembali. Memang betul orang-orang lama Tuhan tarik kembali, betul. Ya, saya pikir itu. Jadi saya semangat sekali tuh. Perdamaian terjadi dan banyak orang ditarik kembali. Tapi sebenarnya bukan itu. Diam-diam Tuhan bergerak yang natural. Anak-anak. Kalau bapak ibu punya anak-anak, jangan biarkan anak itu main game aja. Apa dosa? Nggak usah kita bicara dosa. Dorong mereka mau tuh nari, mereka mau tuh latihan. Dalam waktu singkat tuh berapa banyak mereka ikut tarian sini. Saya bilang luar biasa. Tuhan sedang bergerakan. Saya bilang sama teman-teman jangan heran ya. Saya namanya ada impresi, ada gerakan Tuhan. Satu hari nanti khotbah di atas ini anak kecil. 17 tahun ke bawah.
Yang mimpin pujian, pemusik saya bilang. Terus yang lama dibuang, enggak, tapi kamu lihat aja. Tuhan sedang bergerak. Nah, Bapak Ibu, izinkan anak-anaknya sejak dini mengalami yang namanya restorasi dan asimilasi di dalam keilahian. Terus apa sih? Ini menandakan waktunya sudah semakin dekat kedatangan Tuhan. Maka topik malam ini kemahadiran Roh Kudus itu ada maksud. Supaya Roh Kudus mendapatkan tempat. Kenapa Roh Kudus tidak bergerak semaksimal? Karena dia nggak dapatkan tempat, dibatasi oleh pikiran kita. Dalam pembacaan ini 3 hal saya simpulkan. Yang pertama di ayat yang ke-16. Apa kata Alkitab? Apabila, ya dikata apabila hati berbalik kepada Tuhan, selubung itu diangkat. Maksudnya apa? Hati kita cemar. Ketika hati kita cemar, hidup kita jadi cemas. Maka Alkitab katakan bahwa dunia ini, bumi ini cemar itu karena penduduknya. Saya dulu bikin penduduk itu manusia yang banyak itu. Rupanya bukan, kata Tuhan. Pikirannya yang membuat hatinya cemar. Ketika hati kita cemar, kita membentuk dunia baru, dunia yang cemar. Coba kalau kita semua pikirannya sudah dirusak oleh dunia, hati kita jadi cemar kan? Coba lingkungan kita cemar gak? Saya bilang Surabaya nggak enak, tapi memang benar ya. Di Surabaya ada satu daerah sudah berubah sekarang. Namanya Pasar Turi ya. Siapa yang tahu sana? Betul Suprapto? Teman apa itu? Nggak berani. Dia nggak pernah ke sana, coba dan dengar aja. Itu satu kompleks semua, satu kota. Kalau di Jakarta, di tempat kami itu namanya kebun sayur. Siapa yang tahu kebun sayur? Nggak tahu pasti. Keramat Tunggak? Nggak tahu juga pasti. Kalijodo? Tahu tuh. Karena heboh kan. Itu satu hamparan besar. Itu tempat maksiat. Begitu kita masuk ke sana, dunia kacau balau. Emang itu terjadi serta-merta? Enggak. Karena ada orang yang pikirannya sesat. Hatinya cemar, lalu menciptakan dunia pencemaran di situ. Dan sekarang adanya di Mangga Besar Raya. Zaman saya, tapi nggak tahu sekarang. Bersyukurlah kemarin ada satu yang ditutup. Ya, katanya sih. Saya sedang membuka pikiran buat kita semua. Dunia kita itu asalnya dari pikiran. Maka itu dikatakan, jikalau hatimu berbalik kepada kebenaran, selubung diangkat. Kalau ini nggak diangkat, kalau kamu baca dari ayat pertama, ayat kedua, 13, 14, 15, katakan bangsa Israel membaca kitab suci. Perhatikan, membaca kitab suci yang kita punya ini hanya sebatas pengetahuan. Tapi tidak mengalami terobosan hikmat spirit, nggak ada. Walaupun itu pun karena mereka umat perjanjian, mereka sudah hebat. Mereka tidak bisa masuk ke alam berpikirnya Yesus. Kenapa? Terkunci oleh budayanya. Maka Alkitab katakan, kemahadiran Roh Kudus dibatasi karena pikiran yang telah diserongkan. Sehingga dia tidak mendapat tempat untuk bekerja. Bukan berarti dia tidak hadir. Roh Kudus hadir bukan karena kita. Roh Kudus hadir karena Allah yang Maha Kasih telah menyatakan kehadirannya diberikan kepada kita oleh kasih karunia. Tetapi kehadiran Roh Kudus tidak bisa mengubah hidup kita kalau kita tidak berbalik kepada Tuhan atau kebenaran, supaya selubung diangkat oleh Dia sehingga Dia mendapat tempat untuk mengelaborasi hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jikalau kita sudah berbalik kepada Tuhan,
Artinya berbalik kepada Tuhan itu gimana sih? Yang penting banyak sembahyang saja. Yang penting banyak ke gereja. Yang penting banyak baca kitab. Semua itu tidak salah. Tapi tak ada artinya semua itu manakala firman Tuhan itu tidak mengubah pola pikir kita. Hati kita akan menjadi baru. Diperbaharui oleh apa? Perubahan pola pikir. Jika ini diperbarui, itu menjadi rumah kediaman Tuhan. Rumah kediaman Roh Kudus. Maka ayat yang kedua dikatakan 17 saya katakan gini, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Apa yang dimerdekakan? Bisa saja sakit penyakit kita yang selama ini menggerogoti kita. Menyita berapa banyak uang kita habis hanya lantaran soal penyakit, gangguan lambung, beli promak, sebut nama lagi saya. Macam-macam obat mah dimakan. Entah ke dokter, ke sinse, lama-lama ke dukun. Pijit sana, pijit sini. Salah-salah, salah pijit lagi. Habiskan semua kan? Itu namanya apa? Keterikatan. Saya tidak menggunakan bahasa saya, sial banget hidup, bukan. Tapi saya katakan itu disebabkan apa? Disebabkan Roh Kudus tidak berelaborasi hidup kita. Roh Tuhan tidak diberikan tempat untuk kita, untuk mencerahkan hati kita. Kalau hati kita tidak cerah, tidak ada kemerdekaan dalam diri kita, bahwa kita cuma apa? Melihat kelemahan, melihat kesusahan, melihat sakit penyakit. Lihat duren, entah gua darah tinggi. Lihat COVID, nanti gua sakit emah. Lihat apa lagi? Ya, lihat gula, aduh, nanti jadi pabrik. Semua penyakit itu. Saya kadang-kadang pikir sedih banget ya. Tadi saya senang ada satu orang bilang sama saya. Siapa saya lupa. Semua boleh makan. Kalau nggak salah ada David. Ya, David bilang anak saya. Semua boleh makan. Yang penting jangan kebanyakan. Kalau sedikit halal. Kalau banyak haram. Babi dikit halal. Kalau banyak haram juga. Jadi semua boleh dimakan. Tapi saya setuju lah. Artinya kita punya self control. Nah, maka itu dikatakan Roh Kudus yang akan memerdekakan kita, sebagaimana kita tahu di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 12 ayat 28. Dia katakan, jikalau Roh Allah ada di dalam diri kita, Dia akan melepaskan kita dari jeratan setan, maka sesungguhnya kita sudah tinggal dalam kerajaan Allah. Coba dibuka. Matius 12 ayat 28. Bos. Ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, apa dikatakan? Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya kalau Roh Allah di dalam diri kita ada kemerdekaan dari semua apa? Pekerjaan setan, pekerjaan dosa. Memang saya mau katakan semua akibat kejelekan itu dari setan. Penyebabnya dosa, akibatnya penderitaan. Itu udah jelas. Nah, ketika kita dimerdekakan, maka lambat atau cepat akan terjadi kesembuhan. 30 tahun saya di Pontianak melayani, sudah banyak orang yang mengalami banyak masalah. Terutama penyakitnya ada penyakit mental aja. Semua penyakit saya katakan, baik setan kayak, baik itu tumor kayak, baik itu kanker kayak, baik itu macam-macam. Saya bilang selalu semua adanya dari mentalnya aja, pikirannya aja kok. Ya. Ketika pikirannya berubah kebenaran, hatinya dicerahkan, Roh Allah bekerja, sembuh sehat. Berapa banyak yang saya jumpai di sini. Ini saya bicara di gereja sini loh, yang saya melayani. Belum di luar gereja. Ada yang nggak bisa beranak, punya duit banyak, udah berobat kemana-mana. Puji Tuhan, satu kali ulang tahun bapaknya saya diundang. Ya, karena mungkin sekaligus satu paket ya. Karena bapaknya ulang tahun, saya diundang. Sekalian doakan anak saya, bukan satu, dua-duanya didoakan.
Tahun kemudian anak ceweknya punya anak. Saya disuruh pergi doakan waktu dia beranak. Nggak lama anak lakinya beranak juga pada usianya udah cukup tua. Di Singapura saya disuruh datang sana berdoa juga. Karena bersyukur tuh. Ini benaran kejadiannya. Saya bilang semua karena pikiran. Capek awalnya, nolak dulu. Kita kan belum siap yang. Tunggu ya, kita nikah dulu aja. Kawin maksud saya ya. Nikah kan sudah nih pemberkatan, nanti kawin dulu. Anak jangan dulu, kita tunda-tunda. Begitu sudah sampai waktunya kepengen, tertolak pula dia gak mau datang. Apa yang kau tolak tertolak tuh. Bertahun-tahun gak bisa. Lalu berdamai sama Tuhan, hati berbalik, Roh Allah bekerja, gak lama kemudian lancar. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang punya masalah itu nanti maju ke depan sini ya. Kita doakan supaya lancar kembali. Bagaimana dengan usia yang sudah di atas 50, tidak ada masalah. 80 ya, Elizabeth, Sarah 90 masih jalan kok, talk-chair. Yang jadi masalahnya Anda gak berani kalau umur 80 susah doa. Itu yang kedua ya. Jikalau Roh Allah di dalam dirimu kamu dimerdekakan, maka kerajaan Allah datang kepada Anda. Apa yang terjadi dalam kerajaan Allah? Yang pertama kalau Anda baca Roma pasal 14 ayat 17 apa? Kerajaan Allah bukan soal makanan Pak Bu. Kita ini terlalu banyak kepengen kaya, nggak salah. Pengen pintar sekolah di mana-mana nggak salah. Pengen menjadi orang yang sukses nggak salah. Semuanya itu Alkitab katakan sifatnya sementara. Kalau kamu nggak dapat, kamu akan kecewa. Saya tidak mengatakan tidak boleh kaya Pak Mu. Sorry, boleh. Tetapi Alkitab saya katakan, kamu cari dahulu kerajaan Allah. Bagaimana mencarinya? Sementara kamu tidak tahu di mana dia. Nah, yang dikatakan cari kerajaan Allah itu hatimu berbalik kepada kebenaran. Maka kebenaran itu memerdekakan kamu. Kerajaan Allah sudah datang kepada kamu. Maka ada apa? Ada kebenaran. Kerajaan Allah ada damai. Berdamai kepada surga, berdamai kepada diri sendiri. Kamu akan membangun dunia baru kamu. Alkitab katakan dunia baru kamu, duniamu akan ditentukan oleh pikiran dan perkataanmu. Sesungguhnya dalam hidup ini gak ada orang susah. Yang ada cuma pikiran kita yang susah dan menyusahkan orang. Coba kita katakan, kamu tuh bukan susah. Kamu masih sedang berjalan kepada kemuliaan. Selesai. Hati kita cerah. Kalau kita hati cerah, pikirannya apa? Cerdas. Kalau pikiran cerdas apa? Tenaga kita kuat. Ya kan? Maka itu dikatakan kerajaan Allah bukan saja damai sejahtera, dikerjakan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, mengacu kepada Roma. Dan kelimpahan. Kenapa? Karena Matius 6:33 katakan cari dahulu kerajaan, akan ku tambah-tambahkan. Loh, kalau tambah-tambah itu apa? Kemarin saya pulang dari Kucing, masuk ke kamar mandi, saya bersihkan bak, saya buka air, lupa saya tutup. Nah, kelimpahan tuh, ditambah-tambah terus dari kerannya. Ah, itu dia. Bilangin, ditambah-tambahkan. Sorga terbuka buat kamu, jebol gitu loh. Akan turun terus limpah dalam hidupmu. Amin. Itu kelimpahan. Dan bukan hanya kelimpahan, buat apa punya kelimpahan? Ada begitu banyak orang bisa kelimpahan memiliki, tapi gak punya kuasa untuk menikmati. Saya punya bapak rohani, mentor saya. Saya ngomong namanya gak apa-apa, Wimo Giton. Kalau saya sih minta cuma satu sama Tuhan. Bukan sekedar memiliki, tapi menikmati. Apalah artinya saya punya semua kalau saya gak bisa nikmati. Sedih. Pendeta tuh banyak pengalaman. Saya kadang-kadang dipanggil doaan orang. Uangnya banyak. Nanti ke dokter. Bersihkan otak. Bersihkan otot. Bersihkan darah. Sekarang semua bisa dibersihkan. Lama-lama yang bersih kantongnya. Ya Pak ya? Kalau saya sebut nanti terlalu banyak orang tersinggung. Masalahnya orang-orangnya itu
Memang itu kejadiannya. Uangnya banyak, tapi apa artinya hidup ini? Kan lebih baik pelayanan kan? Ayo, gereja sediakan tempat datang untuk beribadah sukacita. Kalau belum ada masalah, lupa Tuhan, itu aja. Yang diingat hantu. Ini pernah saya alami gitu loh. Maksud saya jumpai orang-orang seperti itu. Saya tidak mengharamkan orang yang punya duit, enggak. Tapi saya mendorong kita punya pegangan hidup. Itu yang kedua. Kalau roh Allah dalam diri kita, kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Kebenaran, ukurannya kebenaran. Damai, hati kamu damai. Ada sukacita. Maka kita akan bersuka pada tanggal 7 itu. Umat yang bersuka. Karena Allah bekerja dalam diri kita. Ya, ada kelimpahan. Dan yang terakhir apa dikatakan di situ? Kalau Anda mengacu kepada 1 Korintus pasal 4 ayat 20, dan kerajaan Allah bukan oleh karena hanya perkataan, tapi the power. Buat apa kita punya, tapi kita nggak bisa menikmati yang tadi katakan. Bukan saja kita hanya memiliki, tapi kita punya kuasa menikmati. Bukan hanya memiliki, tapi kita menikmati. Nikmati hidup itu bersama Tuhan itu adalah halal. Tapi kalau kita cuma hanya mementingkan diri, itu bukan menikmati, itu namanya egosentris. Menikmati itu kalau kita bisa buat orang tersenyum. Benar. Kita kan semua punya pola pikir kan. Mau jadi pemenang kan. Betul. Tapi pemenang bukan berarti kita mengalahkan orang. Kita akan jadi pemenang kalau kita bisa mengalahkan mindset kita, menghargai orang lain, menghormati orang yang memang layak kita hormati, walaupun patut kita hormati walaupun nggak layak. Susah dimengerti? Patut kita hormati, walaupun dia nggak layak. Nah, itulah orang yang bahagia dan tubuhnya sehat dan kuat. Dan yang terakhir di ayat 18. Roh Kudus bukan saja memerdekakan kita. Kekuatan dunia cuma hanya bisa membereskan kita. Badan hukum, penasihat hukum, aparat, dia cuma hanya bisa menolong kita. Tapi Roh Kudus bukan sekedar hanya membebaskan. Tapi dikatakan dia akan memimpin kita. Dan dia bekerja di dalam hidup kita. Dia akan terus membawa kita semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Penuh dengan kemuliaan dan menjadi kemuliaan buat orang lain yang melihat kita. Maka itu tandanya orang penuh Roh Kudus apa sih? Oh, bisa berbahasa roh dia, Pak. Is okay. Berbahasa roh, tapi bukan itu saja. Tanda orang kepenuhan Roh Kudus, dia punya buah roh yang dikatakan Galatia pasal 5 22, 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Lihat aja, ada nggak kemurahan? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan apa? Penguasaan diri. Nah, itu tanda kita dipenuhi Roh Kudus. Dan saya tidak menghakimi kita semua dan kita semua manusia. Kecenderungan kita bisa lupa semua itu dan bisa hilang sementara. Tetapi lebih daripada itu, anak Tuhan dia sadar kalau dia lupa atau dia lalai, dia berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan mengembalikannya. Dan malam ini saya hamba Tuhan, otoritas dan kuasa ada pada saya, dan saya menantang setiap jemaat Tuhan. Jikalau engkau merasakan tidak ada gairah dalam hidupmu, jangan sedih hati, ada kabar baik dari sorga. Bahwa saat ini, jam ini, detik ini, hatimu balik, selubung kesedihanmu diangkat. Kasih Allah mengalir, engkau akan penuh sukacita, sehat walafiat, nama Tuhan dipermuliakan. Mari bangkit berdiri.